Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ilmubersama.com, belajar bersama ilmu bersama. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai Mendeley. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan watch folder. Di situs ilmubersama.com saya sudah menuliskan juga bagaimana cara menggunakan watch folder. Nanti teman-teman bisa akses ilmubersama.com, kemudian di bagian menu tutorial pilih publication dan pilih Mendeley. Nanti dia ada di nomor ke-8 nih, watch folder. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Watch folder merupakan fitur Mendeley yang dapat digunakan untuk membuat referensi dari suatu folder tertentu. Jadi di sini kita membuat sebuah folder di laptop. Nanti setiap artikel yang masuk ke folder tersebut otomatis akan masuk ke library-nya Mendeley Desktop. Nah, caranya gimana? Caranya itu sangat gampang. Teman-teman akses Mendeley Desktop. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman buat satu folder dulu ya. Jadi saya buat di sini misalkan sudah saya buat ada yang namanya watch folder di sini. Nah, nama ini terserah teman-teman ya. Kemudian setiap kali ada artikel yang dimasukkan ke watch folder ini akan masuk ke library-nya si Mendeley. Oke, ini misalkan saya kurangi dulu. Nah, oke, di folder watch folder ini ada 3 artikel. Oke, kita lihat di Mendeley Desktop. Teman-teman untuk mengaktifkan watch folder itu pilih menu file, kemudian pilih menu watch folder. Lalu di bagian ini itu teman-teman buat directory folder tersebut. Jadi saya di drive F, kemudian di bagian work. Nah, nanti teman-teman sesuaikan saja. Mau di YouTube, lalu saya masukkan tadi foldernya di publish, saya buat, kemudian di Mendeley dan watch folder, kemudian centang. Jadi setiap kali ada artikel di folder ini, itu akan masuk ke library-nya si Mendeley Desktop. Ini kita apply, kemudian OK. Nah, otomatis masuk ke Mendeley Desktop 3 artikel yang ada di folder tersebut. Oke, misalnya saya mau menambahkan satu artikel nih di folder watch folder ini. Oke, sekali lagi ini nama foldernya boleh teman-teman ganti ya, disesuaikan saja. Saya masukkan satu artikel nih, tadi 3 ya. Jadi ini kita cek 3 ya. Oke, saya masukkan satu artikel ini ke dalam folder ini, watch folder ini. Ini direktorinya. Oke, saya paste di sini. Nah, kemudian kita buka lagi Mendeley Desktop, apakah artikel tersebut masuk? Nah, masuk. Pengembangan prototype. Nah, ini sudah masuk ke Mendeley Desktop secara otomatis. Jadi tanpa kita buka pun Mendeley Desktopnya ini sudah masuk otomatis. Hanya saja ini teman-teman kalau misalnya buat folder yang banyak, itu nanti foldernya nggak bisa membuat folder untuk kriteria-kriteria artikel tertentu. Misal, ini saya hapus lagi. Oke, ini kosong lagi ya. Saya copy, kemudian saya buat satu folder, misalnya artikel untuk jurnal chess misalkan. Saya mengambil referensi dari 2 artikel ini. Nah, kemudian lagi untuk jurnal info Techjar misalnya. Saya mengambil 2 artikel ini. Oke, watch foldernya saya mau membuat untuk chess dan info Techjar. Jadi yang setiap artikel yang ada di folder chess akan masuk ke Mendeley Desktop, dan setiap artikel yang ada di info Techjar akan masuk ke Mendeley Desktop secara otomatis, tanpa saya harus buka Mendeley Desktopnya. Jadi kita setting dulu watch foldernya lagi seperti tadi. Klik menu file, kemudian watch folder. Kemudian direktorinya ini saya di F, di bagian work. Kemudian di bagian YouTube, bagian publish Mendeley. Ini saya hilangkan centangnya. Kemudian saya centang di bagian folder chess dan folder info Techjar. Kemudian apply dan OK. Nah, ini masuk artikel yang ada di folder tersebut. Hanya saja dia masuknya ke all dokumen. Jadi nanti teman-teman perlu juga membuat kriteria folder di Mendeley Desktop. Caranya itu
pilih create folder, kemudian nih saya buat chess, enter, kemudian create folder lagi, saya buat info tag jar. Oke, kemudian kita klik lagi all dokumen. Nah, tadi yang di chess adalah Natsir dan Rialdi, jadi saya pilih dua artikel ini, kemudian saya drag and drop ke folder chess. Oke, kemudian dua artikel lagi, yang Aminuddin, kemudian yang Horis, saya blok, kemudian saya drag and drop ke info tag jar. Nah, di bagian all dokumen ini memang kelihatan semua artikelnya. Kemudian, tapi di bagian chess, nah ini hanya ada dua artikel, di bagian info tag jar hanya ada dua artikel. Oke, itu untuk mempermudah kita dalam menseleksi artikel mana aja yang menjadi rujukan kita untuk jurnal atau conference yang akan kita ikuti. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk penggunaan watch folder. Untuk yang teks, tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk aksesnya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.